Shalom anak-anak di rumah, bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Saya sapa dulu untuk papa mama di rumah. Salam sangat luar biasa pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu di sekolah. Selamat pagi juga Pak Ditus yang menemani saya ya. Pak Y, ada juga Bu Eva di tempat ini. Mari anak-anak, sebelum kita memulai renungan kita hari ini harus ada semangat ya. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, untuk pemeliharaanmu, penyertaanmu yang Tuhan sudah berikan hari lepas hari. Kami bersyukur buat pagi yang cerah hari ini, kami bisa bertemu dengan teman-teman kami di sekolah ataupun kami di rumah. Kami mengucap syukur masih ada udara pagi yang bisa kami hembuskan. Kami masih bisa melihat indahnya mentari, kami bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Saat ini kami akan mengawali hari ini dengan renungan pagi. Biarlah renungan ini bisa menjadi kekuatan dan menjadi pelita dalam hidup kami melangkah ke depan. Terima kasih Bapak, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga dengan renungan ini menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tahukah kalian bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus oleh Allah ya, melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Kita bukanlah milik kita lagi, tapi kita adalah milik Kristus. Ya, untuk itu mari biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Semuanya terserah Tuhan. Kita akan pujikan pujian sekolah minggu. Suka-sukamu Tuhan. Bagi anak-anak yang bisa lagu ini, silahkan menyanyinya lebih keras ya. Bagi anak-anak yang belum bisa, yuk ikuti Bu Ari. Kita akan menyanyi bersama. Ya, anak-anak boleh bangkit berdiri ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Itu lagu sekolah minggu ketika Bu Ari masih kecil. Suka-sukamu Tuhan ya. Kok lagunya gitu ya? Suka-sukamu Tuhan, sak penake Tuhan. Bukan begitu ya. Tadi Bu Ari sudah katakan bahwa hidup kita bukanlah milik
kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi kita tidak memiliki hak untuk mengatur hidup kita. Hidup kita miliknya Tuhan. Jadi biarlah sesuka Tuhan mengatur hidup kita. Amin. Mari anak-anak, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, ya, ingatlah bahwa firman itu sangat penting dalam hidup kita. Ya, tanpa firman Tuhan ibaratnya kita jalan tidak ada penerangnya, lampunya mati, tidak ada cahaya. Kalau orang berjalan tanpa cahaya, bagaimana? Nyaman tidak? Tentunya tidak nyaman, ya, bisa jatuh, atau mungkin kalau di depannya ada lubang kita nggak ngerti, ada bahaya. Kalau ada ular lewat kita tidak tahu. Tapi dengan firman Tuhan ibaratnya itu pelita bagi kaki kita. Yuk kita akan angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya, ini lagunya juga cukup lama sekali, ya. Kita angkat pujian ini. Mari Pak Ditus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa, berbicaralah melalui firman yang sebentar kami akan dengarkan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, lagu tadi, pujian tadi yang Bu Ari nyanyikan dan kita nyanyikan bersama menceritakan tentang apa? Merenungkan firman Tuhan. Ya, ingat anak-anak bahwa setiap firman Allah itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Nah, saat ini di tangan Ibu ada Alkitab. Apakah sering kalian membaca? Jarang membaca? Atau tidak pernah? Atau kalau minggu, waktu kita minggu mau ibadah, kita baru ambil dari atas lemari, banyak debunya, kemudian kita mulai bersihkan. Apa seperti itu? Ya, enggak apa-apa ya. Melalui renungan pada pagi hari ini kita akan diajar betapa firman Tuhan itu penting sekali anak-anak. Ya,
Kamu boleh membaca buku ensiklopedi, membaca buku Disney, membaca buku novel, membaca buku cerita yang menarik lainnya, tapi jangan tinggalkan Alkitab. Karena Alkitab ini adalah pedoman hidup. Kalau untuk buku-buku yang mahal saja kalian mau membacanya, ini jauh lebih dari itu. Ini adalah kehidupan kita. Enggak hanya kehidupan kita di dunia, tapi yang akan membawa kita kepada Bapa di sorga. Kalau kita melakukan apa yang ada di dalam firman ini, kita percaya kita akan datang kepada Bapa. Kalau kita enggak pernah melakukan, karena kita enggak tahu isinya apa. Nah, makanya dari itu setiap hari anak-anak kita mencoba untuk membaca. Setuju? Bu Hari juga dulu enggak mau baca Alkitab. Kenapa? Ngantuk ya. Dulu kalau mau baca gitu, lihat Alkitabnya saja sudah tebelnya kayak gini. Waduh, ini bisa bertahun-tahun ya. Ya, betul itu. Bu Hari ngalami. Kalau mau baca tuh ngantuk. Tapi kalau lihat sinetron ngantuk enggak? Lihat Ikatan Cinta ngantuk enggak? Enggak ya. Tapi kalau baca Alkitab per 5 menit ngantuk. Betul sekali. Iblis itu memang luar biasa ya jahatnya ya. Mari anak-anak, kita harus mendisiplin. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa kok Alkitab itu penting. Ya karena di dalam Alkitab ini banyak tersimpan rahasia kehidupan. Banyak misteri yang harus kita baca, kemudian kita lakukan ya. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Seperti kata pujian tadi. Ya, ibaratnya ini adalah pelita. Kalau kita berjalan tanpa pelita, di depan kita ada lubang, di depan kita ada binatang buas, di depan kita mungkin ada bahaya, kita enggak tahu. Tapi kalau di depan kita itu ada cahaya yang menuntun kita, kita ngerti, ada bahaya, dihindari. Ya, itulah firman. Seperti itu. Pedoman bagi kita untuk melakukan, oh ini baik, oh ini tidak baik. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang kudus, mana yang berkenan bagi Allah. Kalau kita nggak pernah baca, kita nggak pernah tahu. Untuk itu, mari melalui renungan ini Bu Ari ingatkan betapa pentingnya firman. Setiap hari kita harus makan firman. Ya, mungkin kalian tidak bisa membiasakan seperti Ibu Guru lakukan. 1 hari 3 pasal. Mungkin bagi kalian itu sangat melelahkan. Untuk memulai itu sulit. Tapi coba 1 hari kalian coba dulu. Ada renungan kan dari sekolah? Ya kamu buka. Ketika Bu Hari, ayo anak-anak kita baca yuk di dalam Amsal 9 ayat 10. Ayo kalian juga cari. Amsal 9 ayat 10 itu isinya apa? Yuk dengarkan semuanya. Permulaan hikmat adalah takut Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, baru tahu. Oh, kalau begitu seperti yang dikatakan oleh Amsal Salomo, permulaan hikmat itu apa? Takut Tuhan. Bukan pinter, bukan. Tapi hikmat itu berawal ketika Bu Guru punya hati yang takut akan Tuhan. Itulah awal dari pengetahuan. Hikmat. Kalau kita rajin baca firman, kita akan menjadi orang yang berhikmat. Berhikmat itu bukan hanya pinter, enggak pinter matematika, pinter IPA, enggak gitu. Berhikmat itu lebih dari hanya sekedar pinter kayak tadi. Bisa apa? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang kudus, mana yang berkenan bagi Tuhan. Ya, dengan adanya kita belajar firman, kita diberitahu oleh Tuhan. Oh, kamu sebagai manusia hidup kamu harus begini, kamu harus begini. Dan yang menjadi sumber kebenaran kita adalah firman, bukan buku yang lain, ya. Bukan primbon, ya bukan ya. Primbon itu apa, Bu? Primbon itu adalah seperti buku-buku ramalan, bukan. Inilah pedoman hidup kita, firman Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah itu menjadi satu rema dalam hidup kita di hari ini. Selesai renungan ini, mulailah kalian komitmen. Mulai besok aku harus baca firman.
Ndak ketang satu ayat, ya, tapi melalui kedisiplinan yang kamu lakukan, di situ akan timbul suatu ketekunan, dan ketekunan itu yang akan membawa kamu menjadi berkenan kepada Allah. Mari kita renungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, seringkali kami merasa lelah, merasa ngantuk ketika kami diperhadapkan untuk membaca firman-Mu. Kami lebih memilih buku-buku lain yang menyenangkan mata kami dan hati kami daripada kami membaca firman-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Melalui renungan ini kami diingatkan betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kami. Tidak hanya membawa kami menjadi cerdas, tetapi kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu, meterahkan di dalam hati kami dan ingatkan ketika kami mulai lupa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian yang temanya tentang firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pasti anak-anak bisa ya. Mari Pak Ditus, kita pujikan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Iya. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.